Bekerja untuk organisasi SCP bukanlah pekerjaan mudah. Kamu dipaksa untuk tetap berada di bawah kerahasiaan setiap saat, mempertaruhkan hidupmu setiap hari, menghadapi anomali berbahaya dan tidak dapat dijelaskan. Dan kadang-kadang kamu harus melakukan hal-hal yang tidak kamu banggakan, entah itu memaksa orang lain untuk mengumpulkan senyawa berbahaya Y909 dari SCP-3000, pelut raksasa yang bertanggung jawab untuk menciptakan bahan kimia dalam amnesti atau terlibat dalam berbagai kegiatan tidak bermoral yang tak terhitung banyaknya yang semuanya dilakukan untuk menjaga keadaan normal. Sifat pekerjaan di organisasi mengundang masalah sulit tanpa solusi yang jelas. Dilema moral yang cukup menantang untuk memberi seorang filsuf aneurisma dan trauma yang cukup sehingga amnestik menjadi alat masalah standar di gudang anggota organisasi. Tidak hanya untuk menghapus pikiran orang lain, tapi juga untuk digunakan pada diri mereka sendiri, membiarkan kondisi mental mereka mendapat penangguhan hukuman dari kekejaman yang mungkin tidak mereka lakukan. Tapi itu bagian dari deskripsi pekerjaan. Kamu tahu apa yang kamu hadapi ketika berurusan dengan organisasi SCP, bahkan jika kamu tidak yakin dengan pekerjaan. Apa yang perlu kamu pahami adalah bahwa ketika kamu bekerja untuk organisasi SCP, setiap hari berpotensi menjadi hari terakhirmu. Dan jika itu bukan milikmu, hampir pasti milik orang lain. Mungkin itulah yang dikatakan petugas perekrutan kepada calon peneliti dan agen untuk benar-benar menghibur mereka. Terkadang, lakukan tindakan organisasi yang secara bermoral dipertanyakan, menghasilkan atau dalam beberapa kasus, membutuhkan salah satu tindakan permanen yang paling tidak dapat diubah, pengambil nyawa. Kematian adalah pemandangan umum di organisasi. Pekerjaanmu terus-menerus beresiko menghilang sebelum waktunya karena satu ruang penanganan yang salah yang mengarah ke kelolosan skala penuh, atau hanya memiliki nasib buruk yang datang dengan menjadi salah satu yang pertama menjelajahi lokasi misterius sebelum semua efek anomali di dalamnya dipetakan. Ditugaskan ke anomali berbahaya akan memastikanmu melihat kematian dan berpotensi menjadi penyebabnya. Anggota tingkat D adalah tikus lab organisasi yang dilaporkan bersumber dari terpidana mati dan karakter buruk lainnya. Orang-orang ini melakukan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan orang lain, baik itu membersihkan ruang penanganan dari SCP-173 yang berbahaya yang menggerogoti leher atau menjelajah ke dalam kegelapan. Kedalaman tangga SCP-087 yang tak berujung, tidak ada kekurangan tugas yang sangat berbahaya untuk dibagikan oleh organisasi. Dengan begitu banyak kematian dan kehancuran di sekitar mereka, seharusnya tidak mengejutkan bahwa organisasi memprakarsai proyek Damerang untuk meneliti apa yang terjadi setelah kematian jika ada. Tapi itu cerita lain. Mari kita terus berbicara tentang anggota tingkat D. Selain ada seorang di belakang tingkat D yang memberi perintah, dan ketika perintah itu mengakibatkan hilangnya nyawa, itu akan membebani kesadaran orang itu terpidana mati atau tidak. Terkadang amnestik cukup untuk memuluskannya, terkadang tidak. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa organisasi tidak memiliki kepekaan terhadap kematian. Hanya perlu sekali melihat file dingin SCP, pengiriman klinis dari eksperimen brutal yang salah untuk menyadari hal ini. Nama-nama terdaftar, nama-nama disensor, kadang-kadang benar-benar terasa seperti semua kematian ini hanyalah angka dan statistik yang dilaporkan oleh organisasi. Mungkin D benar-benar berarti sekali pakai. Di sisi lain, itu bisa dimengerti. Organisasi adalah lembaga ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan laporan seakurat, sedetail dan seprofesional mungkin melebihi kesedihan yang datang dengan hilangnya nyawa. Tapi di sisi lain, akankah menyakiti orang-orang ini untuk berbuat demi kemanusiaan? Itu selalu menyenangkan orang banyak ketika organisasi turun tangan dan bekerja lebih keras untuk menunjukkan betapa mereka peduli. Seperti ketika D14134 yang legendaris sendirian menyelamatkan dunia dari SCP-1983 yang mematikan. Sebuah rumah gudang yang dipenuhi dengan entitas pengumpul hati yang kejam yang bahkan organisasi kesulitan untuk menanganinya. Tentu D14134 meninggal, tapi dia secara anumerta dianugerahi bintang organisasi atas usahanya. Tinggal D kedua yang melakukannya. Oke, mungkin organisasi perlu sedikit bekerja untuk mencari tahu cara terbaik untuk menghormati anggotanya yang paling dihormati. Tapi apakah pandangan yang dingin dan terpisah ini hanya akibat dari bertahun-tahun terpapar pada kesulitan penanganan yang tidak wajar, atau adakah sesuatu yang lebih besar yang berperan? Proposal SCP-001 ini dapat memberikan jawaban untukmu. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, tidak ada satu SCP-001 tapi banyak. Sebuah legenda dalam organisasi yang diceritakan pada anggota mengatakan bahwa banyak dari file 001 yang sangat rahasia adalah palsu. Hanya pengalian untuk membingungkan 001 yang sebenarnya, sebuah file yang sangat rahasia sehingga organisasi melakukan penipuan dalam skala yang tak terhitung hanya untuk menyembunyikan keberadaannya. Tapi itu hanya rumor. Yang benar adalah bahwa database 001 terdiri dari lusinan proposal yang semuanya berinci objek yang sangat penting dan berdiri untuk organisasi pada umumnya. Dari proposal Tufto yang berinci sejarah mengejutkan di balik ambang batas antara zaman kuno dan modernitas, Raja Scarlet, hingga proposal bola yang berfokus pada setumbu kertas. Dengan kemampuan untuk membuat anomali, file-file ini tidak menghindar dari mencakup pertanyaan besar dan memberikan jawaban yang lebih besar. Tapi seperti biasa perlu diingat bahwa karena misteri yang melekat dan tabir kerahasiaan yang terlibat dalam file SCP-001, tidak semuanya mungkin benar atau tampak sesederhana kelihatannya. Anomali yang akan kita lihat hari ini adalah proposal SCP-001 Solvex yang pada awalnya terlihat sederhana. SCP-001 adalah lampu antik seperti yang kamu lihat
di Pegadaian atau di loteng kakek nenekmu. Sementara bahan lampu itu sendiri jelas tidak anomali, ruang bahan bakar diisi dengan ektomop tingkat A, sebuah partikel anomali. Peneliti organisasi telah berhipotesis bahwa keberadaan partikel-partikel ini memungkinkan nyala api lampu menyala tanpa batas, dan percobaan yang menguji kemampuan ini berlangsung selama lebih dari sebulan tanpa tanda-tanda selesai. Melihat apinya memicu efek anomali. Penekanan tanggung jawab atas kematian yang disebabkan oleh yang melihat. Itu benar. SCP-001 menghilangkan tanggung jawab atas tindakanmu, khususnya yang telah mengakibatkan kematian orang lain. Sementara hati nuranimu mungkin diringankan, objek ini hanya bertindak sebagai pengalih perhatian, memori kematian masih ada. Jika menyebutkan kematian seperti itu benar-benar tidak dapat dihindari, pengelihat SCP-001 malah akan menggambarkannya sebagai eufemisme. Pernah bertanya-tanya mengapa organisasi menggunakan istilah denetralisir atau dimusnahkan begitu banyak? Itu karena SCP-001 wajib dilihat oleh anggota organisasi. Awalnya setelah pengambilan item di Texas, SCP-001 dikatalogkan sebagai anomali sederhana lampu yang tidak padam. Ini efek sekunder dari mengurangi tanggung jawab ditemukan setelah fakta tidak diragukan setelah beberapa peneliti merasa luar biasa tenang mengirim beberapa individu ke kematian mereka. Maaf, maksud saya pemusnahan dalam pelayanan pada organisasi. Efeknya bahkan ditransfer ke gambar dan video API SCP-001 yang didistribusikan ke semua anggota organisasi di bawah arahan yang disebut sebagai protokol pembebasan. Menemukan SCP-001 benar-benar bermanfaat bagi organisasi awal yang anggotanya dapat dimengerti, berjuang dengan harus mengambil nyawa dan membuat keputusan sulit. Sebelum penemuan objek ini, mereka yang bekerja untuk organisasi yang menyelidiki anomali harus hidup dengan kekejaman yang tak terhitung membebani mereka. Ambil contoh proposal SCP-001 lainnya, pabrik. Salah satu dari banyak konflik cerita asal yang berbeda untuk organisasi, pabrik adalah salah satu anomali pertama yang diselidiki oleh organisasi bahkan sebelum didirikan sebagai organisasi. Sebuah pabrik industri yang mengerikan, penuh dengan pekerja yang disiksa, mesin yang terbakar, dan bau kematian. Sementara pabrik ditangani dengan kemampuan terbaik organisasi awal, mereka yang terlibat dalam operasi itu terluka dan memang seterusnya begitu. Mungkin bagi generasi tua karyawan organisasi yang hidup melalui kengerian yang tak terbayangkan, mengekspos seluruh organisasi ke lampu SCP-001 ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Untuk menyelamatkan generasi masa depan pekerja organisasi dari harus hidup dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Tapi dengan melakukan itu dalam memanfaatkan anomali pada sekelompok besar orang yang bertentangan dengan keinginan mereka, apa yang dirampok organisasi dari orang-orang yang bekerja untuknya, seperti yang pernah dijelaskan oleh Overseer O5-1 dalam surat korespondensi tentang SCP-001. Saya masih menyesal bahwa orang-orang yang bergabung dengan kami untuk melindungi umat manusia dari abnormal berubah menjadi abnormal dan ditahan seperti itu. Tapi tetap saja kita harus terus berjalan sampai kita menemukan cara yang lebih baik dari cara ini. Kita harus selalu melakukan yang terbaik. Di sisi lain, transformasi moralitas manusia itu sendiri merupakan anomali. Dengan meniadakan efek menyaksikan kematian, kamu dengan sengaja menciptakan perilaku yang bertentangan dengan ratusan ribu tahun pengaturan biologis. Mereka yang terkena SCP-001 berubah secara mendasar. Secara metaforis, ini adalah kutukan peneliti organisasi bersumpah untuk melindungi, bersumpah untuk mati dalam kegelapan, dalam kesunyian, agar orang lain dapat hidup dalam terang. Dan seperti sebuah sumpah kerahasiaan itu datang dengan biaya, seharusnya tidak mengejutkan bahwa sejumlah besar anggota organisasi bekerja dengan organisasi sebagai panggilan generasi. Ambil keluarga Bright misalnya. Begitu kamu masuk, tidak ada jalan keluar dan jauh lebih mudah untuk hidup sebagai keluarga dengan pengetahuan tentang organisasi daripada orang tua, seseorang yang mencoba menyeimbangkan kehidupan ganda sebagai peneliti senior. Untuk beberapa anggota organisasi, mereka dilemparkan ke dalam kehidupan ini bahkan sebelum mereka dilahirkan, dan anomali seperti SCP-001 hanya memperkuat garis yang memisahkan orang biasa dari mereka yang bekerja di belakang kerudung. Organisasi mengamankan, menangkap, dan melindungi, tapi orang-orang yang membentuk organisasi besar itu hanyalah manusia. Dengan memperluas kesenjangan antara masyarakat umum dan anggota organisasi SCP, kamu hanya memastikan apa yang sudah diketahui O5-1. Dia melanjutkan, organisasi yang melindungi umat manusia dari objek anomali telah ada di seluruh dunia sejak lama. Meskipun ada banyak cara perlindungan, sangat diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang anomali dan prosesnya pasti, termasuk eksperimen menggunakan manusia hidup. Ini bervariasi tergantung pada waktu dan wilayah, seperti penjahat, budak, kelompok etnis yang berbeda, dan sebagainya. Namun demikian, sebagian besar masih mengikis pikiran para peneliti. Beberapa orang tidak dapat menanggung dosa mereka dan mencerbukan diri ke laut. Orang lain menghilangkan perbedaan antara hidup dan mati untuk menjaga ketenangan pikirannya, tapi kemudian dia membunuh keluarganya karena pertengkaran kecil. Saya mengatakan kepada banyak anggota berulang kali bahwa pengorbanan ini mengarah pada perlindungan dunia. Kata-kata seperti itu bagaimanapun hanya sekedar efektif dan hati banyak anggota dapat dimengerti hancur. Tapi saya menemukan lampu itu keadaannya kebetulan, tapi efeknya patut diperhatikan. Para peneliti telah mampu mempelajari anomali mengerikan tanpa banyak perhatian di dunia. Akibatnya efisiensi kerja mereka meningkat secara dramatis dan kerusakan yang disebabkan oleh abnormalitas segera diabaikan.
menyenangkan. Tentu saja perasaan itu tetap ada, tapi ada langkah-langkah yang berlaku sekarang. Amnestik, terapi anomali tingkat lanjut. Jika kita mau, kita bisa menghilangkan emosi kesedihan dari jiwa seorang pria. Tapi kita tidak bisa. Kita sudah terlalu jauh dan efek abadi dari lampu ini membebani pikiran saya sebagaimana adanya. Mereka yang mengabaikan tanggung jawab mereka atas kematian dengan sendirinya menjadi heterogen dalam kehidupan sehari-hari di mana moralitas umum ada. Mereka menjadi tidak mungkin untuk hidup di antara masyarakat umum. Institusi seperti komite etik, dewan direksi yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas moral organisasi hanya dapat berbuat banyak ketika dikelilingi oleh jumlah kematian yang rata-rata ditangani oleh fasilitas yang aman. Ini mungkin mengapa arahan seperti protokol pembebasan menyala hijau itu tidak sepenuhnya menyediakan efek kematian, tapi bekerja cukup baik sebagai amnestik yang murah, sederhana di seluruh organisasi, mendorong ingatan dan pikiran yang tidak nyaman ke bagian belakang pikiran sampai benar-benar dibutuhkan, dan bahkan kemudian memastikan untuk melapisi mereka dengan cara robotik yang paling terpisah. Jadi lain kali kamu ingin mengajukan lamaran pekerjaan di organisasi SJP, pikirkan SJP 01 serta semua tugas sulit dan tidak bermoral lainnya yang mungkin diminta untuk kamu lakukan. Apakah membuang kemanusiaanmu demi tujuan penahanan adalah hal yang mulia? Bagaimana dengan mengubah dampak dari salah satu elemen kehidupan yang paling konstan, kematian? Apapun jawabannya, ada satu hal yang dapat disepakati semua orang. Kehidupan anggota organisasi bukan untuk semua orang dan tentu saja tidak mudah untuk dipikirkan. Sekarang tonton SJP 01 Cara Dunia Berakhir, Realitas Terungkap, dan SJP 01 Manakah 01 yang nyata, animasi SJP untuk kemungkinan SJP 01 yang lebih jahat dan liar.